Dunia ini jifah. Dunia ini kotoran. Kalau diibaratnya wanita ini nenek-nenek tua, jelek. Tuh hakikat dunia kayak gitu. Yang kita rebutkan itu kayak gitu. Tapi bagaimana itu jadi bersih, itu jadi baik. Keluarkanlah hak-hak mereka, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah jadi kita ini manusia ini nggak memiliki upaya. Oh bukan Habib, ya saya waktu itu sibuk, anak saya sakit, itu cuma asbab saja. Cuma biasanya disibukkan ketika mau berbuat kebaikan. Biasanya pas malam Rebo, datanglah yang nggak biasa sibuk jadi sibuk. Nah, itu cuma alasan saja. Maka alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di tempat ini, kita menimba ilmu, ya kan? Kemudian kita belajar fikih, kita belajar akhlak, kita belajar adab, yang mana tujuannya ini agar kita berubah. Kita berubah. Guru nggak bisa merubah. Dakwah ini bukan untuk merubah orang, tapi untuk menyampaikan orang. Perubahan itu harus juga dari diri kita pribadi. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ketika kita menuntut ilmu, maka kata ulama, jadilah kamu mayit baina yadil ghasil. Jadilah kamu ini mayat di depan pemandi mayat. Tahu enggak? Ente jadi mayat. Kalau mau punya ilmu, manfaat, dapat karunia, dapat madat dari guru, dapat transfer energi positif dari guru, maka jadilah seperti mayat. Ya. Mayat itu kalau dimandiin pakai sabun Lifebuoy protes enggak? Nah, dimandiin pakai Rinso protes enggak? Enggak. Kemudian kalau dicentil protes enggak? Nah, dicubit protes nggak? Dimarahin protes nggak? Itulah murid. Kalau murid masih protes, belum paham berarti. Mudah-mudahan dapat kepahaman. Itu ya. Karena belajarnya kita ini beda dengan SMU di kelas. Belajar dengan anak SMP di kelas beda. Kita lagi belajar di majelis ilmu. Yang mana kita bisa mengamalkan ilmu, kita menerima ilmu, itu semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita akan mengamalkan ilmu. Alhamdulillah di dalam kitab ini dijelaskan masih membahas mengenai aqwalul ulama fi taqwa. Qalal ulama ridwanullah alaihim at-taqwa ibara'an imtithal awamirillahi ta'ala wa ijtinabun nawahi zahiran wa batinan ma'a istish'ari ta'zim lillah wal haibata wal khasya wa rahba minallah. Wa qala ba'dal mufassirin rahimahumullah fi qoulihi ta'ala ittaqallaha haqqa tuqatih huwa ayyuta fala yu'sah wa yudhkar fala yunsa wa yashkar fala yukfar wa la yastati al-'abd walau kana lahu alfu alfi nafsin illa nafsah wa alfu alfi umrin illa umrih an yattaqillah haqqa tuqatih walau anfaqa jami'i dzalika fi ta'atillah wa mahabih wa dzalika li'azimi haqqillah ta'ala ala ibadih wa li jalal 'azamatillah wa 'ulu kibriyai wa irtifa' majdih wa qad qala afdalul qa'imina bihaqqillahi wa akmalahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'aih i'tirafan bil ajzi minal qiyam bi ihsa'i thana' 'ala Allah a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uththi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Masya Allah, ini mengenai ketakwaan. Kita setiap hari mungkin sholat Jumat khatib berpesan,
Ittaqullah, ittaqullah. Takwalah, takwalah, takwalah kepada Allah. Ya, terus diri kita ini nggak berubah-ubah. Masya Allah. Seandainya kalau kita takwa itu kita sudah faham. Semua kebaikan yang kita lakukan itu takwa. Anda senyum kepada istri, senyum kepada suami, takwa. Istri taat kepada suami, takwa. Suami baik kepada istri, takwa. Bagiannya banyak sekali. Murid cinta kepada gurunya, takwa. Hormat kepada yang tua, takwa. Cinta kepada yang muda, takwa. Masya Allah. Semuanya itu adalah ketakwaan. Maka di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, takwa ini merupakan satu ibarah, ya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Yaitu disertai dengan pengagungan, disertai dengan penghormatan, disertai dengan rasa takut kepada Allah. Inilah hakikat takwa. Berkata sebagian ulama mufassir, mereka dalam penafsiran Qur'annya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan kita. Apa? Di dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Takwa secara hakikiyah. Sebenar-benarnya. Itu perintah awal di dalam takwa. Kemudian apa sebenar-benar takwa? Ayyuta' fala yu'sah. Selalu sejak kamu balik atau mungkin sejak kamu lahir, ayo taat kepada Allah hingga kamu wafat. Bisa nggak kira-kira? Taat terus, nggak pakai maksiat, bisa nggak? Nggak ada ngatain orang, nggak ada gunjing orang, nggak ada bohong, nggak ada korupsi, nggak bisa nggak kira-kira? Taat terus, bisa nggak? Bisa, berat. Ya, wa yudhkar fala yunsa. Selalu menyebut Allah, selalu mengingat Allah, nggak pernah lupa. Kita paling yang kita ingat apaan? Apa? Yang kita ingat apa? Allah apa utang? Utang. Utang paling kita ingat, ya kan? Apa lagi? Istri. Ya, istri paling diingat tuh, ya kan? Masya Allah, ya. Kita lebih banyak mengingat Allah atau mengingat apa? Urusan duniawi kita. Pasti urusan duniawi. Ulama berkata, kalau kita mau tahu nih orang ini ahli akhirat, ahli dunia, gampang. Suruh ngomong aja. Kalau ngomongnya dunia, dia ahli dunia. Ngomongnya akhirat, dia ahli akhirat, gampang. Ada orang misalkan ngomongin perempuan terus, artinya dia mau nikah, gitu aja udah. Gampang kan? Gak usah repot-repot, gak usah diselidiki segala macam. Itulah. Karena apa? Lisan kita ini penerjemah hati kita. Yang selamat orang yang diam, kayak Haji Jamal, diam aja. Selamat dia. Masya Allah. Tapi dalam hatinya, Masya Allah, ya kan? Disimpan sesuatu, ya, Masya Allah, ya. Nah jadi kita tidak bisa selalu menyebut Allah. Kita ada tidur, mungkin ada sakit, ada lupa, segala macam. Gak bisa kita menyebut Allah terus atau berzikir terus kepada Allah. La ilaha illallah dari balik sampai mati, bisa nggak zikir? Gak bisa. Terbatas kita. Kita zikir juga di musola kalau ada tentengannya, betul kan? Kalau ada amplopnya baru mau hadir majelis zikir, betul kan? Ya Allah, ini kualitas kita kayak gitu. Ya. Yang ketiga apaan? Yuta fala yusa wa yuzkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Selalu bersyukur, nggak pernah kufur nikmat. Nggak pernah kufur. Nah ini penyakitnya wanita. Ya, kalau laki-laki alhamdulillah semilah masih bisa syukur. Tapi yang mananya perempuan dari ujung barat, ujung timur, ini penyakit yang paling susah. Bersyukur. Wanita yang namanya, ibu-ibu yang di atas jangan tersinggung ya. Saya nggak nyinggung tapi nyindir. Ya, yang merasa aja. Tapi insya Allah di sini tidak. Ya. Jadi ini paling sulitnya. Karena syukur ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala
Kita belum bisa bersyukur dari Allah ketika kita belum tahu siapa Al-Mun'im. Siapa yang memberi? Ya, siapa yang memberi? Saya tanya, misalkan seorang presiden memberikan Haji Majid pulpen. Bangga nggak kira-kira? Presiden memberi saya pulpen. Padahal harganya itu pulpen 5.000 perak. Kemana-mana dia cerita, dari presiden Amerika. Pulpen beda. Oh, gak bisa di pasar itu goceng. Enggak, ya beda ya. Pulpen dari presiden. Ada mereknya, burung apa itu, kakak tua gitu kan. Masya Allah. Bangga, kemana-mana dibawa, diceritain. Harganya ini murah. Tapi kenapa dia muliakan? Karena Bang Haji tahu Al-Mun'im huwa, yang memberi adalah sang presiden. Bukan masalah al-ata, pemberiannya, tapi pemberinya siapa. Coba kita pikirkan, kita renungkan. Masya Allah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak ya Allah, kita harus studi komparatif, studi banding ke rumah sakit terdekat minimal bunut. Datanglah Bapak ke UGD. Itu di situ ada harga oksigen sekian. Sekian gram sekian. Masya Allah. Waktu itu ada tamu, udah mati nih. Saudaranya tamu datang ke sini, ya Habib minta bantuan untuk beli oksigen. Ternyata udara yang kita hirup itu mahal. 2 hari sekali, saya habis 100.000, bayangin. Coba kalau ente harus bayar 100.000 2 hari. Tekor tuh. Tekor. Udara kalau Allah mau hargain, ya Allah ente 24 jam bisa isep udara. Ini nikmat, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Kalau kita hitung-hitung ya Allah. Kemudian apa? Yang punya anak, bersyukur. Berapa banyak suami istri operasi sampai Singapura, sampai mana? Sampai Pineng sana. Pengen punya anak, ramuan, obat, terapi sudah. Kata Allah, tidak. Wah, ente punya anak. Lucu lagi. Hadhihi ni'mah, ini nikmat dari Allah. Kita coba merenung. Ya. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih, kalau kita pengen tambah, ucapin. Sekarang kita nggak pernah ngucapin. Yang kita ucapin susahnya saja. Senangnya kita sih ucapkan. Alhamdulillah. Yang istri punya suami, alhamdulillah. Berapa banyak perempuan yang belum ditakdirkan nikah, nggak bisa nikah. Bersyukur. Jangan lantas apaan? Punya suami, doa sama Allah. Ya Rab, kalau tahun baru biasa ganti mobil, pengen ganti laki. Ada perempuan gitu. Doanya kayak gitu. Masya Allah. Ya, jadi tolong bersyukurlah. Orang belum bisa bersyukur sebelum dia bisa lihat itu nikmat. Sebelum kita bisa lihat nikmat, kita nggak akan bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, kita nggak mampu hitung. Saya teringat dulu di Bintaro, Jakarta, ada seorang pengusaha. Saya silaturahim, hampir sebentar. Kemudian setiap saya datang dia selalu ngeluh, ya Habib doain. Saya bilang kalau begini nih saya malas mampir lagi ini. Akhirnya yang tadi saya nggak pusing ke rumah itu jadi pusing. Doain. Nah ini orang perlu kasih pelajaran nih, orang seberang. Saya bilang Pak tolong ambil kalkulator, ambil kertas, ambil pulpen. Saya mau sidak. Ini tanah siapa Pak? Ini tanah saya di depan jalan, cakep. 5.000 meter. Di sini dulu, zaman dulu nih, sekarang mungkin udah 10 juta. Zaman bahala, semeter berapa Pak? 2 juta. Tulis, 2 juta kali 5.000 meter. Tulis. Ini bengkel mobil punya siapa? Spare part. Punya saya, Beb. Berapa asetnya? Sekian M. Tulis. Itu las-las mobil punya siapa? Punya saya, Beb. Tulis. Wah. Ini mobil sekian biji punya siapa? Tulis. Ini sepeda kecil punya siapa? Anak saya. Tulis harganya berapa? Bekasnya. Terus saya masuk. Ini semua saya sebutkan. Ini kembang punya siapa nih? Berapa nih harganya? Tulis. Waduh Habib ke kembang-kembang suruh tulis.
Akhirnya totalan di situ kurang lebih 10 miliar. Terus Bapak mau ngeluh hari ini. Malu Pak sama yang kontrak. Malu sama orang-orang yang benar-benar susah. Bapak ini kufur nikmat. Masya Allah. Gak bakal nih orang ini mudah rezeki. Bapak bakal dipersulit. Terus saya ke belakang lagi. Ada tower Indosat. Nah ini kontraknya berapa nih setahun? Sekian tambah lagi. Masya Allah. Nih manusia hari ini kayak gitu. Manusia hari ini kayak gitu. Ya Allah, bagaimana kita mau mendapatkan nikmat? Nikmat aja kita nggak bisa lihat. Maka mulailah sebelum kita berdoa kepada Allah, lihat nikmat, baru bisa syukur. Yang kita lihat apa? Azab. Allah menyiksa saya, mengini saya. Maka caranya ambil 2 kertas pulang. Kalau antum anggap hidup ini susah, tulis. Bagan pertama, kertas pertama yang nggak enak. Ente anggap azab Allah, ujian Allah, tulis. Kemudian yang kertas kedua nikmat dari Allah, tulis. Wah saya yakin nikmat akan lebih banyak dibanding azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi supaya nikmat Allah Subhanahu wa taala tambah, nggak bisa kita syukur. Kemudian syukur itu bukan ucapan alhamdulillah. Bukan sekedar itu, tapi kita meletakkan nikmat dari Allah di tempat yang Allah suka, di tempat yang Allah ridha. Ini syukur. Apa itu? Ada pondok pesantren, Ustadz Heru lagi bangun nih, Masya Allah. Kita ada duit misal 50 juta, kasih. Seneng gak deh kira-kira? Insya Allah dipungut mantu nanti. Misal ya kan, misal kayaknya. Oh atau Ustadz Ismat lagi bikin apaan gitu kan, apartemen butuh 500 juta, kasih kalau ada ya kan. Masya Allah. Seneng gak kira-kira? Seneng. Oh atau apa lagi ada bangun pesantren, bangun masjid, keluarin. Kita selalu minta rezeki dari Allah. Ya Allah. Oh baca tuh. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an. Wasi' rizqannya. Wasi' ini luas. Unlimit, tanpa batas. Betul nggak? Ente kayaknya doanya gitu kan. Ya Allah berikan saya. Apalagi yang rajin duha nih. Allah doanya kan selalu. Ya apa? Allahumma inna duha'uka wal baha'uka jamaluka wal guwatuka. Allahumma in kana rizq fis sama. Ya Allah apabila rezekiku di atas langit, turunin cepat. Waduh. Orang duha galak biasanya. Ya habis, pamungkas itu. Ya Allah apabila rezekiku di langit ya Arab turunin. Coba kalau duit rician sekarung di atas pala ente gimana? Mati nggak kira-kira? Hati-hati doa. Ya kan tadi dilemparin apaan ya kan? Masya Allah. In kana fis sama fa anzilhu wa in kana fil ard fa akhrijhu. Apabila rezekiku masih di bawah tanah, di bawah bumi, keluarin ya Rabb. Wa in kana baidan. Apabila rezeki saya ini masih jauh, kita di Sukabumi, rezekinya di Jakarta 100 kilo, fagribhu, dekatkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Mungkin di antara rezeki kita ada yang enggak layak. Ada yang enggak bagus, ada yang subha, mungkin ada tercampur ke yang haram. Ya Rabb, kita enggak tahu, enggak bisa pecah-pecah ini. Maka ya Rabb, bersihin ya Rabb. Ini doa ngancem. Luas pengen rezeki. Coba kita pikir-pikir. Kalau pengen rezeki luas, kita sudah subsidi ke Allah ini, ngasih Allah ini, luas juga enggak? Belum. Zakat aja segan kok, 2,5% aja takut sama Allah. Mohon maaf Pak, di depan ada masjid, ada pesantren, ada yatim, ada asnaf, 8 asnaf, keluarkan 2,5%. Ya, keluarkan dengan 2,5% itu masih kecil banget. Sesungguhnya yang kita miliki itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala, cuma barang titipan. Istri titipan, suami titipan, anak titipan, mobil titipan, rumah titipan, pekerjaan titipan, semuanya titipan. Hak Allah, ketika Allah minta dikit aja. Ah ini nih ya.
Allah. Kalau minta rezeki pengennya banyak. Pas disuruh Allah keluarkan dikit. Kadang-kadang 2,5 jadi 22,5. Diakalin, pinter deh pokoknya. Segon, takut. Memang kalau zakat masih kecil lah, enteng lah. Kalau udah banyak, kan dibeliin mobil bisa nih katanya. Setannya, Masya Allah. Oh, saya belum sampai ke zakat. Ya sedekah. Sedekah. Nanti di akhir masa ini, itu orang nggak nerima sedekah. Nah, yang mau sedekah hari ini deh. Nanti nggak ada. Udah apaan? Sudah makmur. Nggak ada yang terima sedekah. Jadi, kayaknya yang mau sedekah jadi girang ya. Alhamdulillah, nggak ada yang terima. Hah? Masya Allah. Nah, jadi, kita bersyukur tadi. Berikanlah hak Allah, keluarkan. Maka ketika kita keluarkan hak Allah itu bukan kita hebat, Allah memberi kesempatan. Allah memberi kesempatan. Dunia ini jifah. Dunia ini kotoran. Kalau diibaratnya wanita ini nenek-nenek tua jelek. Tuh hakikat dunia kayak gitu. Yang kita rebutkan itu kayak gitu. Tapi bagaimana itu jadi bersih, itu jadi baik, keluarkanlah hak-hak mereka, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak daripada yang berhak supaya memperbersih daripada dunia tersebut. Nah, jadi sekali lagi kita sulit untuk apa? Tadi zikir terus, taat terus segala macam. Ini ayat pertama. Maka di sini disebutkan seorang hamba itu nggak mungkin mampu bertakwa kepada Allah walaupun dia punya 1.000.000 umurnya. Ada nggak orang punya 1.000.000 umur? Atau dia punya napas, dia punya roh ini ada 1.000.000, bisa 1.000.000 kali mati hidup. Nggak bisa bertakwa Allah walaupun bertakwa kepada Allah walaupun kamu punya umur berapapun untuk menegakkan hakikat daripada takwa nggak bisa. Maka itu kita nggak boleh ada kesombongan. Ya baru sholat 2 menit seperempat sombong. Ya kan, Masya Allah. Ngaji juz amma 1 lembar. Sombong. Ya Allah, Bapak. Ya. Jadi kita nggak bisa. Untuk bertakwa kepada Allah sebenar-benar ketakwaan. Ya. Untuk mengerahkan semua waktu, tenaga, kehidupan kita untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa nggak bisa? Karena besarnya hak Allah, tingginya Allah Subhanahu wa taala, maha luasnya Allah Subhanahu wa taala, dan mulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang manusia nabi yang paling yang sudah menegakkan hak Allah sebaik-baiknya. Nabi yang paling takwa saja doa. Doa Nabi dengan penuh rendah diri. Rasulullah mengatakan, ya Allah aku berlindung kepadamu ya Rabb untuk mengharap ridhamu ya Allah. Makanya kita melakukan sesuatu, kita nikah, kita dagang, kita usaha, kita ngaji, ngapain aja tuntut ridha Allah. Kalau antum disuruh pilih kaya tapi Allah nggak ridho, tinggalkan. Antum bikin majelis tapi Allah nggak ridho, tutup. Yang kita cari adalah Allah ridho. Allah setuju terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Rabb, daripada ridhamu ya Rabb, dan dijauhkan daripada murkamu ya Allah. Rasulullah aja takut Allah marah. Kita suka bikin Allah marah. Kemudian apaan? Dan aku mohon juga ya Rabb, kemaafanmu ya Rabb, daripada apaan? Ancaman-ancamanmu ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb. Aku nggak mampu menghitung apa? Pujian. Aku belum mampu menghitung pujian-pujian kepadamu ya Rabb, memberikan pujian-pujian terbaik kepadamu ya Rabb. Ya. Sebagaimana apaan? Sebagaimana engkau telah memuji dirimu ya Allah. Itu Nabi ngomong gitu. Ya, orang yang paling bagus. Kemudian waqad balagana, ada satu riwayat disebutkan anna lillahi malaikatan lam yadhalu mundu
Khalaqahumullah fi ruku'i wasujud. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya sejak diciptakan ada yang ruku saja. Coba kamu ruku. Bangun. Ya, jangan bergerak sebelum disuruh. Kamu sujud. Kamu dalam hati zikir. Allah terus. Ya, udah. Ada malaikat diciptakan ruku saja. Nah, kayak yang pojokan kayak gini. Ya kan? Diciptakan sampai hari kiamat nggak boleh gerak. Yang satu diciptakan ruku, yang satu sujud, yang satu zikir. La ya'sunallah fima amar. Sifat malaikat nggak pernah komplain, nggak pernah komentar. Disuruh A, nggak B. Masya Allah. Jangan bangun dulu ya, belum disuruh. Kita mau lihat nih, bagaimana kekuatan malaikat jeung manusia. Jadi yang ahli sholat jangan pernah sombong ya. Yang ahli zikir jangan pernah sombong ya. Ya kan? Habis ini, aduh pinggang pegel. Yang zikir nggak boleh ketawa, khusyuk ya. Ya, untung zikirnya Allah. Kalau baca Yasin 100 kali gimana? Masya Allah. Lanjut. Dan malaikat. Kemudian tasbih, taqdis, malaikat selalu mensucikan Allah, berzikir pada Allah. La yaftaruna anhu wa la yastaghiluna bi ghairi. Enggak pernah disibukkan dengan lain-lain hal, udah disuruh zikir saja. Ya kan? Kalau ente kan disuruh Habib bersihin majelis, ngopi, ya kan? Masyaallah. Ya kan? Habib pengen zikiran kholwat, ya majelis gitu kan? Masya Allah. Jadi kayaknya besok latihan ya. Pak Deden di sebelah luar sono, Pak ini di sini zikir. Ba'da Isya jam 8 sampai subuh nggak boleh gerak. Nah, udah nggak boleh. Kadang-kadang kan ente kan zikirnya apa? Zikir 5 menit, kopinya sejam. Ini mah bukan riadoh, ya ngopi. Masya Allah. Nah, jadi, naam. Fa idza kana yaumul qiyamah. Nah ini malaikat-malaikat yang disuruh sama Allah ruku sujud, nanti di hari kiamat dia akan berucap, yaquluna. Mereka berkata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Walakal hamd, bagi engkau segala puji-pujian ya Allah. Ma'arrafnaka haqqa ma'rifatik. Kami belum mampu mengenalmu ya Rabb sebenar-benar perkenalan ya Allah. Kami belum mengetahui engkau ya Rabb sebenar-benar pengetahuan ya Allah. Malaikat merasa minim pengetahuannya dengan Allah. Hari ini di majelis-majelis saya dengar ilmu naon? Ma'rifah. Waduh. Malaikat aja bilang belum ma'rifah kok sama Allah. Belum kenal Allah. Lah ini ngaji Sapina bilang ma'rifah. Wazza. Jin ya seton. Ya, nah. Ma'rifah tuh. Kemudian apa lagi? Wala abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat bilang, ya Allah, aku belum sanggup untuk beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Loh kalau malaikat ngomong gitu, yang dari hidup, dari diciptakan sampai mati belum sanggup beribadah yang benar, lah ente umroh gandeng istri ciuman, ya kan bangga banget dengan umrohnya. La khaula. Habis umroh ditaruh di status sama bini. Bini ente disebar di medsos, dilihat oleh sejuta umat. Maksiat. Kadang-kadang banyak laki yang gak sayang bini. Bininya diobral di medsos. Masya Allah. Ente punya ruang keluarga atau ruang tamu. Ruang tamu. Tamu siapa aja datang. Pak Lurah datang, Pak RT datang, Pak TNI datang, Pak Ustadz datang, segala macam. Ya kan? Itu muhrim ente gak? Bukan orang lain. Maka saya bilang kalau datang tamu, istri nggak usah ngeriung di situ. Istri urusannya di dapur. Nih budaya jelek kita nih. Ada tamu istri nongkrong situ ikut dengar segala macam. Nggak boleh. Kemudian di tembok ente, tembok ruang tamu, foto nikah, foto cekaka cekiki dengan bini, singkirin. Karena itu ruang umum. Ngerti nggak? Terus taruhnya di mana? Di mana aja, di meja makan kayak di mana segala macam, ruang pribadi. Itu tembok ruang tamu itu sama juga medsos zaman dulu.
Enggak. Karena itu arena umum, semuanya ngelihat. Tamu datang ngajar ijazah. Wah, gelis juga ya. Wah. Ya memang dasar tukang ngobrol bini. Itu kan ngobrol kecil-kecilan tuh. Beb, kayaknya itu hal biasa. Iya, ada jelek gitu aja dah. Coba inti ke rumah ulama. Ada nggak? Inti kenal Buya Panjalu. Ada nggak fotonya? Nggak ada. Bini simpen. Ini kagak diobrol semuanya. Ya Allah, hak umum. Jadi rubah ya, hati-hati. Sebelum habis ke rumah inti, anak pecahin ntar tuh. Lemparin aja. Udah bininya tua lagi. Masya Allah. Jelek lagi, dipajang lagi. Ya Allah. Bangga lagi. Ya Allah. Mahajang artis ya. Masya Allah. Jadi gitu ya, kurang lebih. Hari kiamat malaikat teriak, ya Allah saya nggak mampu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Wa qad qala ba'dul ulama inna qauluhu ta'ala ittaqallaha haqqa tuqatih mansukhun biqaulih ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah, maka kalau ngikutin ayat pertama kita nggak bisa takwa, manusia ini lemah banget ya kan? Tidur sama ibadah banyakan tidur, bener nggak? Nah, makanya turun ayat kedua ya, meringankan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ittaqallaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah sebesar-besar kemampuan, semaksimal kemampuan kalian. Turun lebih enak deh tuh. Kalau tadi udah all out ya kan. Kalau ini sebesar-besar kemampuan, karena manusia itu kemampuannya beda. Bener kan? Ada tukang bakso penghasilannya 100.000, ya kan? 100.000 misalkan. Dia sedekah 10.000, itu udah 10%-nya. Kemudian lain, ada lagi misalkan punya kontrakan 100 biji misalkan, ya kan? Itu sedekahnya itu sama, harusnya 10%-nya misalkan. Bukan tukang bakso sedekah 10.000, itu agnia 10.000 juga. Itu nggak nyambung. Itu nggak adil. Ya? Atau kita ini, Masya Allah, ada orang membutuhkan. Kita buka dompet kita, Masya Allah, buka. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna apa lagi? Hijau, ada warna coklat, ada 2.000. Wah, ngeluarinnya depan umum. Tuh, liatin dia, merah-merah ya. Masya Allah. Yang ditarik mah 2.000. Masya Allah. Sedekah 2.000 sombong. Masya Allah. Nah, capek nggak? Capek nggak? Capek nggak? Saya nggak suruh bangun, jawab aja. Nggak suruh, terus. Belum beres. Capek nggak? Biar rasa. Main mulu. Masya Allah. Jangan gerak ya. Terus. Ini contoh Pak. Jadi buat orang jangan sombong dah. Yang ahli dzikir, coba sok dzikir sini 24 jam. Jontor ya. Masya Allah ya. Jadi ayat kedua, ittaqallaha mastata'tum. Karena kemampuan manusia itu beda-beda. Tapi setelah gaspol. Ya kan, saya pernah kisahkan, ilustrasikan. Ada mobil keluaran Toyota. Ada motor mungkin Astra juga, Toyota juga. Ada mobil mungkin cc-nya 3000 cc. Ada mobil cc-nya 2.500. Ada mobil mungkin 150. Ada motor 125. Sampai Honda itu punya mungkin 75, 125. Rata nih semuanya. Satu merek, sama semua. Kata wasit, 1, 2, 3, dar. Ayo balapan. Maka yang cc 3000 ngegas. CC 2000 ngegas, CC 150 ngegas, yang 75 ngegas semuanya. Tapi sudah gas habis. Gasnya sudah habis, hasilnya nanti beda-beda. Yang 3000 watt di depan, yang ini di sini setelah maksimal. Nah, jadi kita ini disuruh maksimal, bukan sekedar keinginan kita, tapi kemampuan kita, kemampuan yang maksimal. Sedekah kemampuan maksimal, ibadah kemampuan maksimal, semuanya yang maksimal bukan minimal. Ya, ngerti? Ngaji itu yang penting ngajilah, rutinitas. Nggak enak kalau lihat Habib nggak ada. Nah, bukan, itu salah niat. Tapi saya ngaji itu saya butuh. Kita alhamdulillah
ya kita hadir di majlis ini, ketemu dengan ulama, ini malam dicatat, ini bisa jadi syafaat buat kita. Apalagi di majlis ini kita duduk di majlisnya zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaannya, bukan sekedar ngaji. Oh mungkin kan gampang lah, itu di Ustadz siapa tuh, di Ustadz Heru di Takokak sana ngaji Sapina apa sih? Iya ada, gampang. Tapi kalau mau cari lebih berkahnya, insya Allah di tempat-tempat tersini ada berkahnya. Di samping kita ngaji, kita ada silaturahim kepada siapa? Ke keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini akan menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan, aku lebih cinta keluarga Nabi dibanding anak sendiri. Itu Sayyidina Abi Bakar. Sampai Sayyidina Abi Bakar kalau ngasih jajan anaknya, itu ngaji jajan anaknya sama ngasih jajan Sayyidina Hasan Husain dikasih lebih, anaknya dikasih lebih dikit. Ya, kebalik sama kita ya. Kalau kita kebalik ya. Kalau anak ke dia, nah kalau Habib mah kecil aja lah, ya kan. Ujung-ujung, ya. Goceng ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, jadi ittaqallah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebesar-besar, semaksimal mungkin kemampuan Anda. Itu setelah ngegas habis, bukan belum ngegas bilang maksimal, ya. Masya Allah. Dan mudah-mudahan manfaat, ya, manfaat apa yang kita dapatkan pada malam ini, kita renungin di hati kita niatkan sampaikan kepada anak istri kita, kemudian kita sampaikan, baligh anni walau ayah, sampaikan. Jangan diam. Anak-anak muda, gunakan handphone kalian, ajak semua orang untuk kebaikan, ya. Nah, mudah-mudahan kita ini mendapat pahala daripada pahala dakwah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.